Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Galih Ardana, absen 73, dan saya dari Kompo 2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan dari hasil esai yang sudah saya buat, yang mengenai penyebab dan cara mencegah marasmus, penyakit malnutrisi yang menyerang balita. Mengapa saya mengangkat materi tersebut? Hal tersebut dikarenakan marasmus yang merupakan salah satu contoh penyakit dari malnutrisi, merupakan faktor yang menyebabkan kematian paling tinggi, salah satu yang paling tinggi pada balita. Oke, lanjut ke materi. Nah, pertama kita akan membahas dari malnutrisi itu sendiri. Sebagaimana malnutrisi itu merupakan salah satu gejala atau penyakit yang dapat terjadi baik di segala umur, mau dari balita hingga dari orang yang sudah lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan malnutrisi tersebut dikatakan sebagai suatu kondisi medis yang dapat disebabkan melalui asupan atau pemberian nutrisi yang tidak benar atau yang tidak mencukupi. Karena hal tersebut nanti akan menyebabkan dari balita maupun dari usia-usia lainnya, menyebabkan adanya beberapa komplikasi di bagian tubuhnya atau untuk khususnya dari kesehatan. Malnutrisi tersebut pada umumnya terjadi di balita. Mengapa demikian? Hal tersebut nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi terdapat ada seputar informasi yang dapat kita ambil, yang mana malnutrisi tersebut pada umumnya paling sering terdampak pada negara-negara berkembang. Mengapa? Karena negara berkembang itu pada umumnya pendapatan ekonomi tersebut cenderung rendah. Yang kedua, kualitas lingkungan yang kurang baik. Dan yang ketiga, status kesehatan masyarakat yang masih minim. Di mana saya mendapatkan dari referensi yang saya dapatkan dari Jurnal Pediatri tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa negara berkembang tersebut pada 50% dari 10 juta penduduk yang balita di bawah umur 5 tahun mengalami adanya malnutrisi, sehingga juga mendapatkan adanya kematian yang cenderung tinggi. Nah, malnutrisi tersebut disebabkan oleh apa? Disebabkan yang pertama dari faktor pengetahuan dari keluarga, yang kedua perekonomian keluarga, dan dari kualitas lingkungan. Mengapa dari faktor pengetahuan keluarga? Hal tersebut dikarenakan, seperti contohnya yang paling sering mengatur makan dari keluarga itu adalah ibu. Nah, jika ibu atau orang lainnya mengatur makanan konsumsi dari keluarga tidak mengetahui dari pentingnya nutrisi, yang hanya diberikan makanan-makanan begitu-gitu saja nanti akan menyebabkan nutrisi yang harusnya cukup didapatkan oleh baik balita maupun dari anggota keluarga lainnya, itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sehingga nanti akan menyebabkan adanya malnutrisi. Maksudnya perekonomian keluarga. Hal tersebut dikarenakan keluarga yang memiliki perekonomian yang cenderung rendah tidak dapat mencukupi nutrisinya karena tidak dapat membeli asupan makanan yang cukup. Maksudnya kualitas lingkungan. Jika memang terdapat makanan yang cukup, tapi kualitas lingkungan yang baik atau kualitas tempat tinggal yang baik, maka hal tersebut juga tidak dapat menjamin nutrisi atau kesehatan tubuh tersebut tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Karena apabila kualitas lingkungan yang buruk, nanti itu akan menyebabkan dari kesehatan tubuh yang juga tidak baik. Nah, baik. Kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu dari penyakit marasmus. Marasmus itu dapat dikatakan sebagai suatu penyakit yang pada umumnya sering diderita oleh anak kecil atau balita yang dimulai dari bayi, yang dari baru lahir dari misalnya prematur, hingga anak yang berusia belasan tahun. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan gizi yang dibutuhkan oleh anak balita atau anak bayi tersebut masih sangatlah minim. Soalnya terdapat yang paling sering itu karena lahir secara prematur, dan yang terakhir ada kondisi lingkungan. Karena bayi-bayi yang baru lahir tersebut biasanya lebih memerlukan atau asupan nutrisi yang lebih besar dibanding anak-anak yang sudah berusia belasan tahun. Lahir dengan kondisi prematur itu dikarenakan anak yang lahir dengan kondisi prematur itu biasanya harus memerlukan atau dari perhatian yang lebih ekstra atau lebih khusus lagi, baik dari dokter maupun dari pihak keluarga, baik dari secara nutrisi maupun dari kualitas kualitas lingkungannya.
Penyakit-penyakit marasmus yang dapat diderita tersebut nanti akan menyebabkan beberapa komplikasi bagian tubuh khususnya, seperti berat badan yang di bawah normal, suhu tubuh yang cenderung rendah, dinding pada kulit yang khususnya di bagian perut itu mengalami kelonggaran, wajah yang cenderung tampak lebih tua, dan yang terakhir susah buang air kecil. Nah, untuk dari dampak tersebut, kita dapat golongkan menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri itu sangatlah berbahaya, karena dapat meningkatkan angka kesakitan yang seperti disabilitas, serta hingga dapat menyebabkan dari kematian. Sedangkan untuk jangka panjang, itu seperti postur tubuh yang cenderung pendek dan juga permasalahan seputar maturasi. Seperti hal yang seharusnya didapatkan oleh anak seusia tersebut, seperti belasan tahun, tetapi hal tersebut tidak didapatkan oleh anak yang terdampak dari marasmus, dikarenakan karena tidak tercukupnya nutrisi pada saat masih kecil. Nah, sehingga terdapat ada beberapa pencegahan untuk mencegah dari marasmus. Seperti kita harus memberikan nutrisi yang cukup pada bayi-bayi yang baru lahir khususnya. Serta kita harus memperhatikan kondisi lingkungan yang baik, memberikan asupan yang baik, seperti asupan tersebut dapat diberikan sebagai makanan, dan yang terakhir tentunya pemberian nasi. Hal tersebut juga biasanya dapat dilakukan ibu yang pada saat masih mengandung, seperti dapat tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan narkotika, tidak juga merokok, dan juga memperhatikan kesehatan janinnya. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk kesempatan kali ini. Saya dapat suatu kutipan, yaitu kehidupan masyarakat yang sehat merupakan cerminan dari pemberian gizi yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi Santi Santi.